Tidak ada yang menyangka sejauh mana kekuatan pria ini akan terungkap di depan umum oleh sayap iblis yang mengerikan. Dia nyaris tidak bergerak, namun dewa pembantaian yang disebut-sebut itu pun gemetar ketakutan. Karena pada saat itu, pihak lain menyadari bahwa dia memiliki 7 sayap legendaris. Di keluarga Elhim yang perkasa, garis keturunan terkuat di benua ini. Setiap anak dilahirkan dengan totem bersayap. Dan semakin banyak jumlah sayapnya, semakin besar potensi dan kekuatan sihir yang tertidur di dalam diri mereka. Namun di kehidupan sebelumnya, pria yang ia panggil ayah dewa perangnya menyembunyikannya sebagai orang buangan tak bersayap, semua demi mencuri kekuatan 7 sayap itu untuk dirinya sendiri. Sejak hari itu, ia hidup di bawah cemoohan dan penghinaan yang tak ada habisnya. Namun Aster, yang tidak mengetahui kebenarannya, tetap berlatih ilmu pedang siang dan malam untuk membalas budi ayahnya yang telah membesarkannya hingga ia menjadi pendekar pedang terkuat di keluarga. Namun dalam satu misi, pasukan yang dipimpin langsung oleh Aster tiba-tiba disergap tanpa alasan sama sekali. Dan satu-satunya orang yang tahu rute mereka adalah sang ayah yang memberi perintah itu sendiri sambil menyeret tubuhnya yang babak belur ke depan. Astor berdiri di hadapan ayahnya dan menuntut untuk tahu mengapa dia melakukannya. Namun ayahnya menatapnya hanya dengan cemoohan dan penghinaan. Kau tidak lebih dari sekadar alat di tanganku, dan sekarang aku tidak lagi membutuhkanmu. Tentu saja, aku akan membuangmu. Saat mendengar itu, Astor berhenti ragu. Dengan pedang di tangan, dia melesat maju seperti anak panah yang lepas dari busurnya dan menyerang langsung ke arah ayahnya. Namun pada akhirnya, yang berhasil dilakukannya hanyalah meninggalkan satu goresan di leher pria itu karena pria itu telah lama menjadi makhluk terkuat di benua ini. Saat itu Aster sudah terluka parah dan kekuatannya menurun drastis. Tepat setelah itu, 2 anggota keluarga Elheme bergerak dan mengikatnya erat dengan rantai sihir. Dasar bodoh, apa kau masih tidak mengerti? Sampah tak bersayap sepertimu bisa berjuang seumur hidupmu, dan itu tetap tidak akan ada gunanya. Astor menatap tajam ayahnya dan menuntut, jika itu benar, lalu kenapa kau membawa anak tak bersayap sepertiku ke rumah ini? Ayahnya mendekatinya dengan wajah penuh penghinaan. Aku tidak pernah mengharapkan apapun darimu. Sejak awal, satu-satunya hal yang kuinginkan hanyalah kekuatan 7 sayap di dalam dirimu. Mata Aster bergetar karena sangat terkejut. Dia telah disebut tak bersayap sejak kecil. Jadi bagaimana mungkin dia memiliki 7 sayap yang agung? Namun ayahnya hanya melanjutkan dengan suara dingin itu. Ibumu setidaknya berguna. Setidaknya, dia melahirkan benih yang membawa kekuatan 7 sayap untukku. Mendengar itu, Aster benar-benar kehilangan kendali dan berteriak padanya untuk menjelaskan apa arti semua ini sebenarnya. Namun sebelum dia mendapatkan jawabannya, kedua algojo di belakangnya telah mengangkat pedang mereka tanpa ampun. Namun setelah ledakan rasa sakit yang tak tertahankan itu, Aster menyadari kesadarannya belum memudar. Dia pikir itu pasti ilusi sekarat, tetapi hawa dingin yang menggigit membuktikan tanpa keraguan bahwa dia masih hidup. Dan yang lebih mengejutkannya lagi adalah tubuhnya entah bagaimana menjadi sangat kecil. Di sampingnya terbaring seorang wanita yang tubuhnya telah lama kehilangan semua tanda kehidupan. Tanpa membuang waktu sedetik pun, Aster segera menyebarkan sihirnya dan mencari di area sekelilingnya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk merasakan sekelompok orang mendekat dengan kecepatan tinggi. Saat dia menyadarinya, hati Aster mencelos karena jika ini terus berlanjut, dia mungkin akan jatuh ke tangan pria itu lagi, seperti di kehidupan sebelumnya. Jadi Aster berjuang dengan sekuat tenaga dan merangkak keluar dari pelukan wanita yang sudah mati itu. Kemudian dia memaksa sisa-sisa sihir di dalam tubuhnya untuk bergerak, menyeret dirinya ke depan dengan sisa kekuatannya. Duk Elhamid, aku bersumpah akan bertahan hidup apapun yang terjadi dan suatu hari akan kubuat kau membayarnya. Dia tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu. Yang dia tahu hanyalah tubuhnya terasa seperti terbakar dan pikirannya perlahan memudar. Kemudian, ketika hari berikutnya tiba, sesosok akhirnya muncul di hadapannya. Dia menoleh ke arah pria jangkung di belakangnya dan berseru, "Ayah, lihat, ada seorang anak di sini." Pria itu menggendong Aster. Wajahnya penuh kebingungan. Aneh, kenapa ada bayi di tempat seperti ini? Dan bagaimana dia bisa bertahan di lingkungan yang sekeras ini? Sesaat kemudian, mata pria itu tiba-tiba bergetar karena dia melihat jejak merangkak yang panjang membentang jauh. Ketika dia melihat kembali ke arah Aster, matanya sudah dipenuhi rasa tidak percaya. Anak ini benar-benar di luar pemahaman. Beberapa saat kemudian, Aster perlahan sadar kembali dan menemukan sosok seperti anak kecil berdiri tepat di depannya. Sejenak, dia pikir itu adalah salah satu malaikat dari cerita lama yang datang untuk menuntun jiwa yang sekarat sepertinya.
Namun di detik berikutnya, sosok kecil itu mencubit hidungnya dan sensasi sesak yang tiba-tiba membuatnya sadar dengan sangat jelas bahwa dia masih hidup. Ketika dia melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa 5 gadis kecil berkumpul di sekelilingnya, menatapnya dari segala sudut. Mereka mulai menarik-narik lengan dan kakinya seolah-olah sedang memperebutkan mainan. Pada akhirnya, gadis tertua menggendongnya. Aster masih tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi didorong oleh naluri murni, dia buru-buru melepaskan diri. Namun saat dia melakukannya, kelima gadis itu malah menjadi semakin bersemangat dan mengejarnya seperti orang gila. Awalnya, Aster hanya ingin melarikan diri dari tangan-tangan kecil itu secepat mungkin. Namun sedetik berikutnya, dia melesat lurus ke langit dan melompat setinggi lebih dari 100 meter. Sialan, ini gawat. Aku tidak bisa mengendalikannya. Aku akan jatuh. Untungnya, seseorang bergegas masuk pada saat kritis dan menangkapnya tepat waktu. Dan begitu Astor melihat wajah pria itu dengan jelas, ekspresinya langsung berubah. Karena pria itu tidak lain adalah Viscount Hackfried, anggota keluarga cabang dari klan Elheim. Dalam ingatan Astor, dia selalu menjadi orang yang menjunjung tinggi keadilan. Sayangnya, di kehidupan sebelumnya, dia pada akhirnya tewas dalam perang saudara. Dan melihatnya di sini membuat Aster sepenuhnya sadar bahwa dia benar-benar telah dilahirkan kembali. Namun meski begitu, pada akhirnya dia tetap tidak bisa lepas dari keluarga Elheim. Saat itu, sang Viscountess menggendong Aster dan berkata sambil tersenyum, "Anak kecil ini luar biasa. Dia sekecil ini dan sudah menggunakan sihir untuk melontarkan dirinya ke udara." Kemudian dia menyadari bahwa Aster tidak menangis atau rewel sama sekali, hanya diam-diam menatapnya. Jadi dia memeluknya erat dan mencium keningnya dengan lembut. "Anak baik, jangan takut." Merasakan kehangatan yang belum pernah ia alami sekalipun di kehidupan sebelumnya, Aster membeku di sana dengan linglung. Pada saat itu, sang Viscount mengulurkan tangan ke arah Aster dan berkata anak ini memiliki kekuatan yang cukup besar untuk mengguncang seluruh dunia. Dan totem di tubuhnya adalah bukti yang lebih baik dari apapun. Melihat melalui cermin, Aster akhirnya melihatnya dengan jelas. Itu adalah totem 7 sayap yang legendaris. Saat dia menghubungkannya dengan kata-kata yang diucapkan sang Juke kepadanya di kehidupan sebelumnya, Aster akhirnya mengerti kebenarannya. Pria itu tidak pernah menyelamatkannya saat itu. Dia sengaja membawanya pergi, semua demi mencuri kekuatan 7 sayap di dalam dirinya. Dan bajingan itu masih berani mengatakan hal-hal itu setelah merenggut sayapnya dengan tangannya sendiri. Semua yang dia capai, setiap bagian dari yang disebut kemuliaan itu dibangun di atas 7 sayap milik Aster. Saat itu, sang Viscountess tiba-tiba bertanya, "Sayangku, apa yang akan kau lakukan dengan anak ini?" Hati Aster langsung mencelos. Dia baru saja berhasil menghindari jatuh ke tangan Duke Elhin. Apakah kali ini dia benar-benar akan diserahkan oleh salah satu bawahan Duke? Namun yang mengejutkannya, sang Viscount tidak berniat melakukan itu. Sebaliknya, dia ingin membesarkan Aster sebagai putranya sendiri. Lalu dia dengan lembut mengusap rambut Aster dan berkata dengan suara lembut, "Anak kecil ini masih pemula yang bahkan belum tahu cara terbang. Sampai hari dia bisa mandiri, aku akan bertanggung jawab untuk merawatnya." Kebaikan murni yang tak ternoda itu membuat Aster membeku, karena itu adalah kehangatan keluarga yang belum pernah dia rasakan di kehidupan sebelumnya. Saat itu, kelima gadis yang diam-diam menguping di luar pintu tiba-tiba tersandung dan jatuh ke tanah. Gadis tertua menjelaskan dengan canggung, "Kami hanya khawatir dengan anak itu. Jadi kami tidak bisa menahan diri untuk tidak menguping di luar." Melihat kelima putrinya yang menggemaskan, Viscount tidak tega untuk marah. Matanya hanya dipenuhi dengan kasih sayang dan kehangatan yang memanjakan. Dalam sekejap mata, 10 tahun berlalu, dan gadis kecil yang dulu mencubit hidung Aster kini telah tumbuh menjadi seorang nona muda yang anggun. Kali ini mereka mengikuti ayah mereka ke wilayah keluarga Elheim. Karena setiap tahun Duke mengadakan pertemuan akbar, sebuah kesempatan bagi keluarga di bawah panjinya untuk menunjukkan kekuatan mereka. Dan saat mereka tiba, mereka disambut dengan banyak gosip. Suara-suara bisikan menyebar di antara kerumunan. Kudengar Viscount mengadopsi seorang anak laki-laki entah dari mana. Lagi pula dia punya 5 putri dan masih belum menghasilkan pewaris untuk keluarga. Melihat itu, Alfen diam-diam menghibur Aster. "Jangan pedulikan apa yang mereka katakan. Jika kau menunjukkan kelemahan di sini, semua orang akan meremehkanmu." Tapi Aster tahu bahwa meskipun dia mencoba menghiburnya, tinjunya sudah gemetar tak terkendali. Pada saat itu, Viscount berbicara dengan suara rendah. "Kau melihatnya sekarang, kan?
Disinilah posisi cabang keluarga kita saat ini. Aku membawamu ke pertemuan ini karena aku ingin kau melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Jadi katakan padaku, apa kau kecewa?" Tapi Aster menjawab dengan keyakinan mutlak. Dia tidak kecewa sedikit pun. Justru, dia berencana untuk menghancurkan setiap keluarga di pertemuan yang akan segera dimulai. Melihat kepercayaan diri seperti itu darinya, Viscount tidak bisa menahan tawa senangnya. Di kehidupan sebelumnya, Aster telah kehilangan 7 sayap. Dan karena itu, dia menderita penghinaan yang brutal saat pertama kali menghadiri pertemuan ini. Tapi sekarang, keadaannya benar-benar berbeda. Kali ini, dia akan menghancurkan mereka semua. Lalu Aster mengangkat pandangannya ke arah kediaman keluarga Elheim. 2 bersaudara yang berdiri di dekat jendela itu telah mempermalukannya berulang kali di kehidupan sebelumnya. Dan pada akhirnya mereka bahkan yang menghabisinya. Tunggu saja, kali ini akan kuhancurkan kalian berdua di bawah kakiku. Tak lama kemudian, pertemuan itu berlangsung meriah di panggung duel. Anggota dari keluarga besar bergiliran maju untuk bertarung. Duduk di tribun, Alfen bergumam bahwa tempat ini terasa menyesakan. Pantas saja Freya bersaudari, yang biasanya menyukai acara meriah, menolak untuk datang. Sementara itu, ekspresi Aster menjadi semakin kelam. Menyaksikan duel di panggung, dia tidak bisa tidak mengingat penghinaan yang dideritanya di sini di kehidupan sebelumnya. Saat itu, Alfen tiba-tiba mencondongkan tubuh ke sampingnya dan membuyarkan lamunannya. "Aku tidak menyangka engkau juga gugup, tapi kurasa itu masuk akal. Ini pertama kalinya kau menghadiri pertemuan yang diadakan oleh keluarga Duke." Aster dengan tenang menjawab bahwa dia tidak gugup. Tempat ini hanya membuatnya merasa sedikit bernostalgia. Alfen tidak begitu mengerti apa yang dia maksud, tapi dia juga tidak menanyakannya lebih lanjut. Pada saat itu, ayah mereka tiba-tiba berbicara kepada Esther. "Aku akan menghadiri pertemuan antara keluarga besar. Pastikan kau mengawasi Alfen dan jangan biarkan dia membuat masalah." Mendengar itu, Alfen menggembungkan pipinya karena kesal. "Aku jelas setahun lebih tua darinya. Seharusnya, bukankah kakak perempuan yang menjaga adik laki-lakinya?" Aster menjawab dengan datar, "Itu mungkin karena kau terlalu ceroboh." Lalu sang ayah memberi Esther pengingat lagi. "Ada cukup banyak orang di sini yang seumuran denganmu. Aku harap kau bisa menggunakan pertemuan ini untuk membangun beberapa koneksi." Lalu dia merendahkan suaranya dan memperingatkannya, "Dan apapun yang terjadi, jangan biarkan siapapun tahu bahwa kau memiliki 7 sayap." Aster sangat memahami niat ayahnya, tetapi berteman dengan orang-orang ini jelas tidak akan pernah mudah. Semua orang yang menghadiri pertemuan ini ingin menonjol dari yang lain. Jadi wajar saja mereka memandang semua orang sebagai saingan. Dan itu terlebih lagi untuk anak angkat yang kontroversial sepertinya. Jadi daripada membuang-buang waktu lagi, Aster berjalan lurus ke arah 2 bersaudara itu. Melihat itu, Dallas menatap Aster dengan seringai mengejek dan bertanya siapa dia sebenarnya. Aster memperkenalkan dirinya tanpa terburu-buru sedikit pun. "Senang bertemu denganmu. Aku Aster Elheim. Aku melihatmu di luar tadi, jadi kupikir aku akan datang dan menyapa." Berdiri di sampingnya, Grind langsung menyelah. Dia yang diadopsi oleh keluarga Viscount. Saat mendengar itu, Dallas tertawa terbahak-bahak dengan sombong. "Kau punya banyak nyali juga. Kau hanyalah anak angkat dari keluarga Viscount, dan kau masih berani menunjukkan wajahmu di hadapanku." Di kehidupan sebelumnya, mereka berdua mengandalkan status mereka sebagai pewaris keluarga Elheim untuk menindas Aster sesuka mereka. Dulu dia benar-benar menganggap mereka menakutkan. Tapi melihat mereka sekarang, mereka tidak lebih dari anak-anak yang memainkan permainan kekuasaan konyol. Saat itu Alfen tiba-tiba melangkah ke depan Aster. "Kau sudah menyapa, jadi ayo, kita pergi dari sini." Tapi Dallas malah semakin sombong. "Jadi Alfen juga datang, ada apa? Tidak bersembunyi di belakang ayahmu hari ini, karena kau di sini duduk dan temanilah aku." Itu perintah dari pewaris keluarga Elheim. Alfen menolak permintaan konyol itu tanpa ragu sedetik pun. Keluarga utama dan keluarga cabang bukanlah tuan dan pelayan. "Aku tidak punya alasan untuk mematuhi perintahmu." Dengan itu dia meraih Aster dan mencoba meninggalkan kekacauan ini. Tapi Dallas terus meneriakkan hinaan ke arah mereka. "Ayahmu seharusnya seorang ksatria, tapi dia bahkan tidak bisa melindungi raja." Pada akhirnya saudaranya sendiri yang memotong lengannya. "Jadi aku sangat senang aku bukan anak dari pecundang seperti itu." Saat mendengar kata-kata itu, Alfen akhirnya tidak tahan lagi. Dia berjalan lurus ke arahnya, siap untuk membela ayahnya. Tapi Dallas menyemburkan anggur di mulutnya tepat di kepalanya. "Camkan ini baik-baik. Ini adalah keluarga Elheim.
Sejak kapan sampah dari rumah Viscount punya hak untuk bersikap sok jagoan di depanku? Setelah dipermalukan berulang kali, air mata Alven mulai menetes tak terkendali, tapi dia tak punya kekuatan untuk melawan para bangsawan yang menjulang di atasnya. Dan pada saat itu, kemarahan Aster akhirnya mencapai batasnya. Dia dengan santai merebut sebotol anggur dari salah satu bangsawan di dekatnya, lalu melemparkannya tinggi ke arah tempat Dallas berdiri. Seketika Dallas menangkap botol itu dengan ekspresi bingung di wajahnya. Aster mengayunkan pedangnya dalam satu gerakan bersih dan membelah botol di tangan Dallas tepat di tengah. Anggur merah di dalamnya menyiprat ke seluruh wajah Dallas. Jadi hanya segini kemampuan keluarga Elhiem? Kupikir kau setidaknya bisa menangkis hal seperti itu. Dasar kau bajingan tak berguna. Kau berani menghina ayah dan kakakku. Jadi ayo kita selesaikan ini dengan benar sekarang juga. Di saat yang sama, di sisi lain, seorang penjaga bergegas masuk ke ruang pertemuan tempat para kepala keluarga besar berkumpul. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Pewaris Duke dan putra angkat Viscount telah naik ke panggung duel. Begitu mendengarnya, ekspresi ayah mereka berubah dan dia segera melangkah keluar dari ruang pertemuan. Saat itu juga, Alven datang berlari lurus ke arahnya. Setelah mendengar cerita lengkapnya, hatinya langsung mencelos karena dia tahu lebih baik dari siapapun bahwa Aster membawa kekuatan tertinggi dari 7 sayap di dalam dirinya. Bertahun-tahun yang lalu, Aster pernah kehilangan kendali sebelumnya. Saat itu, hanya sihir dahsyat yang bocor darinya sudah cukup untuk membuat kelima putrinya yang berbakat gemetar ketakutan. Bahkan dia sendiri membutuhkan upaya luar biasa hanya untuk menekan kekuatan itu. Jika totem 7 sayap terungkap ke publik di tengah duel ini, itu akan membawa konsekuensi di luar imajinasi. Di keluarga Elheme, semakin banyak jumlah sayap di totem seseorang, semakin besar sihir dan potensi yang tersembunyi di dalamnya. Dan sampai hari ini, belum pernah ada yang mencapai 7 sayap. Pada saat itu, Dallas dengan angku memperlihatkan totem 4 sayapnya. Dasar bodoh. Kau hanyalah anak angkat dan kau masih berani melawan keluarga Duke. Para bangsawan di sekitarnya langsung bersorak gembira karena bahkan 4 sayap sudah merupakan eksistensi yang sangat langka. Saat pujian datang dari segala arah, ejekan di mata Dallas semakin tajam. Ayo, tunjukkan juga totem sayapmu. Tapi Aster hanya menjawab dengan tenang bahwa pamer kekanakan seperti ini adalah hal yang tak akan pernah ia lakukan seumur hidupnya. Begitu mendengarnya, amarah Dallas meledak. Aster kemudian mengajukan syaratnya sendiri. Jika dia memenangkan pertarungan ini, Dallas harus meminta maaf dengan benar kepada Alven atas perbuatannya tadi. Dallas menyerangnya dengan raungan ganas. Dan jika aku menang, kau akan menjadi anjing setiaku dan bekerja sampai mati untukku seumur hidupmu. Tepat setelah itu, dia mengayunkan pedangnya ke bawah dengan kekuatan yang luar biasa. Terlihat Aster terdorong mundur saat menangkis serangan itu. Ekspresi Dallas menjadi semakin arogan. Lihat itu, bocah. Itulah kekuatan 4 sayap. Detik berikutnya, dia melepaskan badai serangan tanpa henti. Melihat adegan itu, Alven berteriak cemas, takut Aster akan terluka. Para kepala dari berbagai keluarga juga mulai menunjukkan minat yang tulus. Ilmu pedang Dallas mungkin masih kasar, tapi jumlah sihir yang dimilikinya lebih dari cukup untuk menutupi kekurangannya. Jika sihir yang terkandung dalam 1 sayap, seperti nyala lilin, maka sihir yang tersembunyi di dalam 4 sayap adalah seperti neraka yang berkobar. Dallas semakin bersemangat dengan setiap ayunan. Ada apa, bajingan? Bukankah tadi kau bersikap sok jagoan? Jadi kenapa kau terdesak sekarang? Yang tidak disadarinya adalah meskipun Aster terus bertahan sepanjang waktu, dia dengan mudah menetralkan setiap serangan Dallas. Kemudian Dallas tiba-tiba melompat tinggi ke udara, bersiap untuk menghancurkan Aster dengan semua yang dimilikinya. Tapi yang sangat mengejutkan Dallas, Aster dengan santai mengangkat pedangnya dan menangkis serangan itu seolah-olah bukan apa-apa dengan mudah menghentikan jurus terkuatnya. Saat dia melihat itu, semua kesombongan Dallas lenyap, hanya menyisakan rasa takut dan tak percaya di wajahnya. Aster menatapnya dengan dingin. Kau terlalu banyak bicara. Sekarang giliranku. Detik berikutnya, Aster menghantamnya hingga terpental dengan satu serangan. Kemudian Aster maju dengan satu tangan di pedangnya, bergerak sesantai seolah sedang berjalan-jalan, sementara Dallas hanya bisa terhuyung mundur dengan panik. Tepat setelah itu, Aster tiba-tiba mengerahkan lebih banyak kekuatan pada ayunannya dan menebaskan pedangnya dengan keras. Saat senjata mereka berbenturan, Dallas merasakan kekuatan dahsyat menghantamnya, kekuatan yang tidak bisa ia lawan sama sekali. Dia hanya bertahan sesaat sebelum jatuh berlutut dengan sangat memalukan.
Pada saat itu, di mata Dallas, Aster lebih terlihat seperti monster yang mustahil daripada manusia. Dia seharusnya menjadi orang yang diberkati dengan totem 4 sayap yang agung. Namun, bocah liar ini menghancurkannya begitu telak, dia bahkan tidak bisa melawan. Sebaliknya, Aster hanya sedikit menambah tekanan di tangannya. Tapi pergeseran kecil itu saja sudah cukup untuk membuat Dallas merasakan maut di depan matanya dan bahkan senjatanya mulai mengeluarkan suara retakan. Begitu melihat itu, hati ayah mereka mencelos dan tinjunya terkepal erat karena dia menyadari Aster sudah menunjukkan tanda-tanda kehilangan kendali. Awalnya, Dallas masih percaya bahwa karena status bangsawannya tidak mungkin Aster berani membunuhnya. Tapi kemudian dia menyadari niat membunuh yang terpancar dari Esther bukanlah pura-pura. Aster tampak seperti orang yang tidak peduli sedikit pun dengan statusnya. Dan begitu saja Dallas akhirnya panik dan buru-buru berteriak menyerah. Semua orang yang menonton tercengang, dia hanyalah putra angkat termuda dari keluarga Viscount. Namun dia telah sepenuhnya mengalahkan calon pewaris keluarga Duke dalam pertarungan langsung. Saat itu, sang Duke melangkah ke arah Aster dengan aura yang menakutkan. Begitu Dallas melihatnya, dia tidak bisa menahan tawa. Sempurna. Ayah pasti tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Tetapi ketika Aster menghadapi musuh dari kehidupan sebelumnya ini, tidak ada sedikit pun jejak ketakutan di matanya. Dallas buru-buru memegang kaki sang Duke. Ayah, balaskan dendamku. Bajingan itu hanyalah anjing liar adopsi dari keluarga cabang, dan dia masih berani menentang keluarga utama. Tunjukkan padanya seperti apa kekuatan sejati itu. Tapi sedetik berikutnya, sang Duke menusukkan pedangnya tepat menembus telapak tangan Dallas. Pemandangan itu membuat setiap bangsawan yang hadir merinding. Bahkan mereka tidak menyangka dia akan begitu kejam terhadap darah dagingnya sendiri. Sang Duke menatap putranya dengan tatapan sedingin es. Kau benar-benar idiot. Kau kalah duel dan masih berani banyak bicara di sini. Apa kau sadar bahwa kau telah menyeret nama keluarga ini ke dalam lumpur? Lalu dia mengangkat pedangnya lagi. Aib tak berguna yang bahkan tidak bisa membalas dendam tidak berhak memegang pedang. Tapi sedetik berikutnya, sang Duke menyadari bahwa Aster sudah melangkah di depannya. Jangan salah paham, aku tidak menyelamatkannya. Sebelum duel dimulai, kami membuat kesepakatan. Jika dia kalah, dia harus meminta maaf kepada Alven terlebih dahulu. Setelah dia melakukannya, baru kau boleh melanjutkan. Mendengar itu, ekspresi sang Duke menjadi gelap. Kau hanyalah seorang anak angkat. Apa kau benar-benar berpikir itu membuatmu menjadi anggota keluarga Elheim? Aster menjawab dengan tenang, aku adalah putra Viscount, entah sedara atau tidak. Aku sudah belajar dari ayahku apa arti kebanggaan seorang ksatria dan apa artinya menanggung beban sebuah keluarga. Setelah mendengar kata-kata itu, sang Duke tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Viscount di belakangnya. Tapi dia jelas tidak punya niat untuk melepaskan masalah ini begitu saja. Bahkan jika kau dianggap sebagai bagian dari keluarga, kau tetap berada di bawah kehormatan keluarga utama. Apa kau benar-benar berpikir 12.000 kesatria di bawah komandoku akan membiarkannya begitu saja? Tidak peduli apa kejahatannya, harganya harus dibayar. Ayahmu kehilangan satu lengan saat itu karena dia gagal melindungi raja, bukan? Setelah mengatakan itu, sang Duke mendorong pedangnya lebih dekat ke arah Aster. Jadi katakan padaku, harga apa yang bersedia kau bayar? Tapi Aster tetap tenang sepenuhnya. Ini bukan pertengkaran kecil antar saudara. Ini adalah duel sungguhan. Aku hanya menjawab penghinaannya terhadap keluarga Viscount dengan pedangku. Seorang pria yang tidak bisa membalas dendam tidak punya hak untuk menghunus pedang. Itu adalah kata-katamu sendiri barusan, bukan? Pemandangan itu membuat para kepala keluarga besar benar-benar terkejut. Tidak ada yang menyangka seorang anak berusia sekitar 10 tahun akan berdiri di sana dengan keberanian seperti itu. Sang Duke terdiam sejenak. Kemudian dia berbalik dan perlahan menyarungkan pedangnya. Tepat ketika semua orang mengira dia akhirnya akan melepaskannya, dia tiba-tiba menghunusnya lagi dan mementalkan Aster puluhan meter jauhnya dalam satu serangan. Begitu Alven melihat itu, air mata mengalir dari matanya. Ketika ayahnya tidak peduli tentang hal lain, menghunus pedangnya dan menyerang langsung ke arah Duke. Roderick, kau bajingan. Apa-apaan yang kau lakukan? Detik berikutnya, kedua pedang itu beradu di udara. Setelah memastikan sang Duke tidak bisa menyerang lagi, ayah mereka segera berbalik dan bergegas ke tempat Aster terlempar.
Tetapi saat dia melihat apa yang ada di depannya, dia membeku di tempat. Karena meskipun pedang Aster sudah patah menjadi dua, dia benar-benar berhasil menahan serangan Duke. Dan ketika Duke melihat mata Aster masih menyala dengan tekad dan perlawanan yang tak tergoyahkan, ekspresinya menjadi semakin gelap sebelum akhirnya dia berbalik dan melangkah pergi dari panggung duel. Tepat setelah itu, ayah mereka bergegas dan menangkap Aster dalam pelukannya. Aster menatapnya dengan lemah. "Ayah, aku menepati janjiku. Aku melindungi Alphen. Aku tidak membiarkan siapapun tahu bahwa aku memiliki 7 sayap." Ayahnya menjawab dengan lembut, "Kau berhasil, anakku. Keluarga ini akan bangga padamu. Mulai hari ini, semua orang akan mengingat namamu." Setelah Duke kembali ke kediamannya, salah satu kepala keluarga berbicara dengan nada menggoda. "Roderick, itu tadi cukup kekanak-kanakan. Aku tidak menyangka kau secara pribadi akan bertindak melawan seorang anak kecil." Tapi sang Duke menjawab dengan tenang. "Jika anak itu dibiarkan, reputasi keluarga utama akan hancur." Meski begitu, beberapa dari mereka tidak bisa menyembunyikan kegelisahan mereka. Mereka takut karena keberadaan Aster, keluarga Elheim suatu hari nanti akan kehilangan batas antara keluarga utama dan keluarga cabang, terpecah sepenuhnya menjadi dua. Sang Duke menjawab dengan dingin, "Zaman pergolakan akan datang. Ketika saat itu tiba, bukan hanya satu keluarga, tetapi seluruh dunia mungkin akan terbelah dua. Phil, anak itu patut diperhatikan. Dia mungkin akan menjadi seseorang yang hebat di masa depan." Sementara itu, setelah kembali ke rumah, Aster telah sepenuhnya mendapatkan kekaguman dari para ksatria rumah tangga. Para ksatria tidak bisa berhenti memujinya. "Kami dari keluarga cabang telah menanggung terlalu banyak penindasan dari keluarga utama selama bertahun-tahun. Siapa sangka Tuan Muda, yang baru berusia 10 tahun, akan menghancurkan pewaris keluarga Duke secara langsung. Dia bahkan berhasil menahan serangan diam-diam sang Duke yang tidak tahu malu." Tapi Aster tidak menjadi sombong, karenanya juga tidak bersantai sedikit pun. Dia tahu betul bahwa dengan keadaannya sekarang, dia masih tidak punya hak untuk membalas dendam pada Duke. Meskipun 7 sayap iblisnya berisi kekuatan yang hampir tak terbatas, dia tidak memiliki kendali nyata atas sihir yang kejam itu. Satu langkah salah, dan dia akan kehilangan kendali di tempat. Jadi, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk saat ini adalah menguji batas 7 sayap iblis sejauh mungkin tanpa membiarkan dirinya lepas kendali. Namun sebelum Aster sempat serius, semua ksatria di depannya sudah terkapar di tanah. Saat itu Alphen berjalan mendekat dan memberitahunya bahwa ayah mereka memiliki sesuatu yang sangat penting untuk diberikan padanya. Mendengar itu, Aster baru saja akan pergi ketika dia tiba-tiba memperhatikan pakaian yang dikenakan Alphen. "Bukankah kau bilang kau benci seragam latihan itu karena sama sekali tidak imut? Jadi kenapa kau memakainya sekarang?" Alphen menjawab dengan tenang bahwa apa yang terjadi di pertemuan itu telah membuatnya sadar bahwa dia tidak bisa terus seperti ini. Dia tidak bisa terus bersembunyi di belakang Aster selamanya. Dengan itu, dia mengarahkan pedang kayu lurus ke arahnya. "Untuk sementara waktu, kau akan berlatih denganku dengan benar. Mari kita menjadi lebih kuat bersama." Setelah itu, Aster menuju ke kamar ayahnya. Ayahnya menatapnya dan berkata, "Anakku, sudah 10 tahun penuh sejak hari kau datang ke rumah ini. Aku berencana menunggu sampai kau lebih tua untuk memberitahumu ini, tapi setelah melihat penampilanmu tadi, kurasa akhirnya tiba saatnya untuk menyerahkan ini padamu." Melihat cincin itu mewah, agung, dan dipenuhi dengan kekuatan sihir yang dalam, Aster tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Ayah, apa ini?" Ayahnya menjawab dengan tenang, "Ini adalah simbol kepala keluarga." Mendengar itu, Aster membeku di tempat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ayahnya akan memilihnya, seorang putra tanpa hubungan darah, untuk mewarisi keluarga. Kemudian ayahnya melanjutkan, "Saat ini, keluarga ini berada di ambang bahaya. Musuh yang kuat mengelilingi kita dari segala sisi, jadi posisi pewaris tidak bisa dibiarkan kosong lebih lama lagi." Mendengar itu, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Lalu apakah kakak-kakakku benar-benar tidak keberatan?" Ayahnya menjawab, "Lain kali aku membawa mereka ke Akademi Ksatria, aku akan menjelaskan semuanya sendiri pada mereka." Mendengar itu, Aster tidak bisa menahan tawa. Mereka pasti tidak akan senang dengan itu. Lagi pula, mereka adalah kerabat sedarahmu, terutama Kak Kudo dan Kak Marva. Jika mereka tahu, mereka pasti akan mengamuk. Mendengar kata-kata itu, bahkan ayahnya tampak cemas karena Aster benar. Terutama putri kedua, Kudo, yang selalu bermimpi untuk mewarisi keluarga. Kemudian Aster bangkit berdiri dan dengan tegas menolak tawaran ayahnya. Saat ini, dia bahkan tidak bisa mengendalikan sihirnya sendiri sepenuhnya. Dan di masa lalu, kurangnya kendali itu hampir membuat kakak-kakaknya terbunuh.
Jadi apa hak orang sepertinya untuk mewarisi posisi kepala keluarga? Tapi setelah mendengar itu, ayahnya malah tersenyum lega. Semakin yakin di dalam hatinya bahwa dia telah memilih pewaris yang tepat. Dia menghela napas tak berdaya. Kau selalu membuatku bimbang, anakku. Separuh waktu, kau begitu dewasa sehingga kau tidak terlihat seperti anak kecil sama sekali. Kamu lebih terlihat seperti pria dewasa. Karena kamu belum mau menerima cincin ini, maka aku harus memberimu pedang ini sebagai gantinya. Saat Aster melihatnya, ekspresinya berubah karena itu adalah pedang iblis pemangsa legendaris, senjata yang mungkin bisa menahan kekuatan 7 sayapnya. Untuk menguji kekuatan pedang itu, ayahnya segera membawa Aster jauh ke dalam hutan yang jauh dari perkebunan keluarga. Aster bertanya dengan bingung, jika ini hanya ujian, bukankah ruang latihan di rumah sudah cukup? Ayahnya menjawab bahwa ini hanyalah tindakan pencegahan dasar. Kenyataannya adalah Aster pernah membuat ruang latihan hancur total hanya dengan menggunakan senjata biasa. Lalu ayahnya menggigit, membuka segel yang dipasang pada pedang iblis itu. Tetapi saat Aster melihatnya dengan jelas, hatinya mencelos karena itu adalah pedang patah tanpa bilah yang utuh sama sekali. Meski begitu, ayahnya dengan tenang mengalirkan sihir ke dalamnya. Seketika sebuah bilah terbentuk dari sihir murni di sepanjang ujung yang patah. Dan dengan sekali pelepasan, pedang itu bisa melepaskan ledakan sihir yang luar biasa dan memberikan serangan yang menghancurkan. Ayahnya menjelaskan, pedang ini menuntut tuntutan yang ekstrim pada penggunanya. Siapapun dengan sihir biasa-biasa saja akan terkuras habis dalam sekejap. Bahkan aku tidak bisa menggunakannya dengan bebas. Lalu dia mengulurkan pedang iblis pemangsa ke arah Aster. Jadi, apa kamu mau mencobanya? Aster tidak ragu-ragu lagi. Dia mengulurkan tangan dan mengambil pedang iblis pemangsa. Begitu tangannya menggenggamnya, dia merasakan sihirnya mengalir tak terkendali ke dalam bilahnya. Dengan sangat cepat, gelombang sihir dahsyat itu menyelimuti seluruh tubuhnya. Lalu sebuah bilah kekuatan sihir yang sangat besar melesat lurus ke langit. Melihat itu, semua kesatria di sekitarnya merasakan hawa dingin menjalari mereka. Beberapa bahkan berpikir sebuah meteor telah jatuh dari langit. Ayahnya, di sisi lain, tampak sama sekali tidak terpengaruh. Sepertinya Aster membuat masalah lagi. Aster menatap pedang patah di tangannya, masih terguncang dan berpikir bahwa ini benar-benar bukan senjata biasa. Sementara itu, ayahnya berdiri di sampingnya tertegun dalam diam untuk waktu yang lama. Dia selalu tahu potensi putranya luar biasa, tetapi bahkan dia tidak pernah membayangkan Aster sudah menjadi sekuat ini. Lalu ayahnya memperingatkannya dengan sangat serius. Apapun yang terjadi, kamu tidak boleh membiarkan siapapun tahu bahwa kamu memiliki 7 sayap iblis. Sepanjang sejarah keluarga Elhim, tidak pernah ada satupun eksistensi dengan lebih dari 6 sayap. Jika orang lain mengetahui kebenarannya, banyak orang akan iri padamu, membencimu, dan memusuhimu karenanya. Dan beberapa dari mereka bahkan mungkin mencoba menyerangmu dari bayang-bayang. Mendengar kata-kata itu, Aster memahami peringatan itu lebih baik dari siapapun. Karena di kehidupan sebelumnya, sang duke secara pribadi telah mengambil kekuatan 7 sayap darinya. Dan ayahnya perlahan mengulurkan tangan ke arahnya. Anakku, selagi masih ada waktu, jadilah lebih kuat secepat yang kau bisa. Aster memberinya janji yang sungguh-sungguh. Dia akan menguasai pedang iblis pemangsa. Dan suatu hari nanti dia akan menggunakan 7 sayap iblis itu sealami anggota tubuhnya sendiri. Beberapa hari kemudian, setelah mendengar berita itu, Marva dan Kudo juga kembali ke kediaman keluarga. Kudo merentangkan tangannya lebar-lebar dan berkata, sambil menyeringai, "Adik-adikku yang manis, ayo peluk kakak." Tapi Freya bersaudari berlari melewatinya dan langsung memeluk Marva. "Kak Kudo, kakak selalu merusak rambut kami setiap saat. Kami tidak akan membiarkan kakak memeluk kami." Mendengar itu, Kudo langsung merasa sedikit bersalah dan bergumam, "Aku adalah orang yang sepenuhnya hidup dengan jalan seorang kesatria. Tidak mungkin aku melakukan hal sekasar itu." Sambil mengatakan itu, dia tiba-tiba melihat Alfen berdiri diam di dekatnya. Detik berikutnya, dia menerjang ke depan dan menarik Alfen erat ke dalam pelukannya. Lalu dia benar-benar larut dalam momen itu dan mulai mengacak-acak rambut Alfen lagi. Pada saat itu, Marva tiba-tiba bertanya, "Di mana Aster? Kenapa aku belum melihatnya?" Begitu dia mendengar nama itu, ekspresi Kudo menjadi dingin. Dia selalu sangat bangga. Jadi mendengar bahwa adik laki-lakinya akan menjadi pewaris keluarga, tentu saja membuatnya marah dan frustrasi. Dia sudah lebih dari luar biasa. Jadi, apakah benar hanya karena dia laki-laki, dia ditakdirkan untuk menjadi kepala keluarga? Sementara itu, Aster masih sepenuhnya asyik berlatih dengan pedang iblis.
Meskipun periode latihan ini telah sangat meningkatkan kekuatannya, dia menyadari bahwa dia masih belum bisa mengendalikan kekuatan dahsyat itu dengan sempurna. Saat itu Kak Kudo perlahan mendekat dari kejauhan. Baru sebentar saja dan kamu sudah benar-benar tumbuh. Aku tidak percaya kamu bahkan tidak datang menyapa kakakmu ketika dia pulang. Apa kamu pikir kamu begitu istimewa sekarang, sampai kamu tidak menganggap kami serius lagi? Aster dengan cepat meminta maaf dan menjelaskan bahwa dia harus tetap fokus sepenuhnya selama latihan. Jadi dia tidak menyadari bahwa kakaknya sudah kembali. Lalu Aster tiba-tiba memperhatikan lambang yang dikenakannya, lencana Presiden Kehormatan Akademi Kesatria. Bukti bahwa dia telah menyelesaikan misi pertempuran nyata yang tak terhitung jumlahnya. Namun Kudo terlihat sangat tenang. Jika aku bahkan tidak bisa melakukan sebanyak ini, maka aku mungkin tidak pernah punya kemampuan untuk mewarisi posisi ayah sebagai kepala keluarga. Tapi aku dengar kamu menolak posisi pewaris belum lama ini. Apakah itu karena aku? Pertanyaan itu langsung membuat Aster canggung. Dia tidak pernah menyangka ayah mereka akan menceritakan semuanya kepada Kudo. Pada titik ini, rasanya dia baru saja mewarisi sakit kepala yang luar biasa. Bahkan sebelum Aster sempat menjelaskan, Kudo sudah berjalan menuju pohon di dekatnya dengan senjata di tangan. Detik berikutnya, dia menebangnya hingga putus dan batangnya yang patah menimpa lurus ke arah Aster. Melihat itu, Aster dengan cepat menghindar. Lalu dia bertanya, apa sebenarnya yang coba kamu lakukan? Kudo menjawab dengan tenang seperti biasa. Ini hanya ujian kecil dari kakakmu. Sekarang, ayo, mari kita bertarung dengan benar. Aster segera memberitahunya bahwa dia masih belum sepenuhnya menguasai pedang iblis pemangsa, tapi Kudo tidak peduli sedikitpun. Apa? Apa kau pikir musuh di medan perang sungguhan akan mengampunimu hanya karena itu? Seorang kesatria harus selalu siap bertarung. Aster tidak bisa membantahnya karena dia benar. Tapi saat ini, hanya menekan sihir dahsyat itu saja sudah mendorongnya ke batas kemampuannya. Jika dia kehilangan kendali di tengah pertempuran dan melukai Kudo, itu akan menjadi hasil yang paling buruk. Tapi sebelum dia sempat terus memikirkannya, Kudo langsung menyerangnya dengan niat membunuh yang terpancar darinya. Dan Aster langsung menyadari bahwa kali ini kakaknya benar-benar serius. Jika dia masih menolak untuk melawan dengan benar, dia mungkin akan benar-benar terluka parah di tempat. Seketika mereka berdua bentrok dengan hebat, meninggalkan kehancuran dimanapun mereka lewati. Kudo menjadi semakin bersemangat seiring berjalannya pertarungan. Kamu benar-benar penuh kejutan. Aku tidak menyangka kamu benar-benar bisa mengimbangi kecepatan yang kudapat setelah berlatih di Akademi Kesatria. Dan ada apa dengan pedang anehmu itu? Bilah patah yang membentuk ujungnya dari sihir. Tepat setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba mengerahkan lebih banyak kekuatan pada serangannya dan mementalkan Aster ke belakang. Tapi Aster tidak lagi terkejut dengan gaya bertarung tanpa ampun itu. Kudo sudah seperti ini sejak lama. Itu semua karena Aster adalah satu-satunya laki-laki di antara generasi muda keluarga. Dan di atas semua itu, dia memiliki lebih banyak totem sayap daripada siapapun. Jadi Kudo tidak pernah menyukainya sejak awal. Dia selalu mencari-cari alasan untuk menantangnya dan menyebutnya musuh alami bukanlah suatu yang berlebihan. Sebelum Aster sempat berpikir lebih jauh, Kudo menghilang dari tempatnya berdiri. Saat dia melihat itu, rasa bahaya yang kuat melonjak dalam dirinya. Dia langsung mengangkat pedangnya ke samping dan menangkis tebasan Kudo yang menghancurkan, sebuah serangan yang datang menerjang seperti gelombang pasang yang mengamuk. Kudo berteriak marah, kau tidak pantas menjadi pewaris keluarga ini. Aku akan buktikan pada semua orang bahwa akulah yang paling pantas. Kembali di kediaman, Marva berbicara dengan kekhawatiran yang jelas. Apakah tidak apa-apa membiarkan mereka berdua bertarung seperti ini? Paling buruk, salah satu dari mereka bisa mati dalam pertarungan itu, tapi ayah mereka terlihat sangat yakin. Ini adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah saat ini. Mereka berdua memang nekat, tapi kedua kakak beradik itu tidak akan pernah benar-benar melewati batas. Melihat betapa yakinnya ayahnya, Marva memutuskan untuk mempercayai mereka juga. Ngomong-ngomong, ayah tidak memanggil kami kembali dari Akademi Kesatria hanya untuk membahas masalah pewaris, kan? Mendengar itu, ayah mereka perlahan mengeluarkan sebuah surat dan meletakkannya di atas meja. Saat melihatnya, ekspresi Marva berubah karena dia langsung mengenali lambang di amplop itu. Itu milik keluarga utama Elheim. Tampaknya penampilan Aster di pertemuan itu terlalu luar biasa. Dia sudah menarik perhatian para tetua inti keluarga dan sekarang keluarga utama telah mengeluarkan perintah agar dia menghadap mereka secara langsung. Menyadari hal itu, Marva langsung mengerti betapa seriusnya ini.
Keluarga utama telah menghabiskan bertahun-tahun menekan keluarga cabang mereka. Jadi, tidak mungkin mereka akan diam saja dan membiarkan seorang jenius yang bisa menghancurkan pewaris utama tumbuh tanpa terkendali. Sementara itu, sama sekali tidak menyadari semua ini, Aster dan Kudo masih terlibat dalam pertarungan sengit. Sambil bertarung, Aster tidak bisa menahan diri untuk berteriak, "Bisakah kau hentikan ini? Aku sudah menolak posisi pewaris sebelumnya. Kau tahu itu lebih baik dari siapapun, bukan? Lalu kenapa kau tidak mau melepaskannya?" Tapi Kudo dengan dingin menjawab, justru karena itulah dia semakin marah. Posisi pewaris yang telah dia impikan seumur hidupnya telah ditolak begitu saja oleh Aster seolah-olah tidak berarti apa-apa. Detik berikutnya, pedang beratnya menghantam ke arahnya dengan kekuatan brutal. Pada saat itu Aster merasa seolah-olah dia tidak sedang menghadapi seorang gadis remaja sama sekali, tetapi seekor binatang buas yang benar-benar kehilangan kendali. Melihat itu, Aster segera menggunakan teknik untuk mengalihkan kekuatan pedangnya dan mendorongnya ke satu sisi. Dia mencoba memanfaatkan celah itu dan melakukan serangan balik seketika. Tapi pada akhirnya, Aster masih meremehkan kekuatan Kudo. Seketika, gelombang sihir yang dahsyat meletus dari tubuhnya dan Aster terlempar di tempat. Benturannya begitu dahsyat sehingga dia menabrak beberapa pohon sebelum akhirnya berhenti. Kudo menatapnya dengan dingin. "Aster, jujur aku kecewa padamu. Kau seharusnya tahu lebih baik dari siapapun bahwa di keluarga kita, jumlah sayap di totem seseorang menentukan seberapa banyak sihir yang bisa ditahan orang itu. Keahlian pedangku 2 tingkat di bawahmu, namun kau terus menghindari bentrokan langsung denganku selama ini. Ilmu pedangmu sangat bagus. Tentu, tapi kekuatan sejati tidak datang dari permainan pedang saja. Hanya ketika sihir dan ilmu pedang benar-benar menjadi satu, kekuatan penuh mereka bisa keluar. Jangan bilang kau tidak mengerti hal mendasar seperti itu, atau kau takut kehilangan kendali lagi, sama seperti 3 tahun yang lalu." Mendengar itu, Aster tiba-tiba menyadari sesuatu. 3 tahun lalu, saat dia kehilangan kendali, dia hampir membuat Kudo terbunuh, dan sejak saat itu, dia tanpa sadar menekan kekuatannya sendiri. Dengan kata lain, alasan dia tidak pernah benar-benar menguasai pedang iblis ini selama ini adalah karena dia telah menekan sihirnya sendiri sejak awal. Pada saat itu, Kudo dengan liar mengeluarkan setiap sisa sihir di tubuhnya, bersiap untuk menentukan pertempuran dengan satu serangan. "Aster, kau memiliki semua yang selalu aku inginkan. Jika kau bahkan tidak punya keberanian untuk menanggung semua itu, maka jangan salahkan aku karena merebutnya darimu dengan tanganku sendiri." Namun, serangan habis-habisannya itu dengan mudah dipatahkan oleh Aster dengan satu ayunan ringan. Pemandangan itu membuat Kudo membeku karena kaget dan bingung. Dia tidak bisa mengerti bagaimana Aster bisa menjadi sekuat itu dalam sekejap. Aster menjawab dengan tenang, "Aku harus berterima kasih padamu untuk itu. Kaulah yang membangunkanku dan membebaskanku dari belenggu masa lalu." Lalu Kudo tiba-tiba menyadari sesuatu yang lain. Aster menyerbu lurus ke arahnya dengan kekuatan yang luar biasa, tapi dia tidak lagi menggunakan sihir untuk membentuk pedang penuh. Dengan kata lain, yang dipegangnya sekarang hanyalah pedang patah. Awalnya, Kudo mengira sihirnya pasti sudah habis. Tapi detik berikutnya, dia ingat bahwa 7 sayap iblis memiliki pasokan sihir yang hampir tak ada habisnya. Jadi tidak mungkin dia melakukan ini tanpa alasan. Dan dia benar. Bahkan sekarang, Aster masih belum bisa mengendalikan pedang iblis pelahap dengan sempurna. Tapi dia tidak perlu lagi mempertahankan bilah pedang penuh setiap saat. Sebaliknya, dia bisa mengabaikan bentuk pedang dan menuangkan sihir ke dalamnya hanya pada saat dia menyerang. Dalam kehidupan ini, semua yang dimiliki Aster sekarang, 7 sayap iblis, pedang iblis pelahap, dan bahkan keluarganya sendiri adalah semua hal yang tidak pernah benar-benar dimiliki oleh dirinya di kehidupan sebelumnya. Tapi mulai saat ini, jika semua itu untuk melindungi apa yang dia miliki sekarang, maka dia tidak akan pernah membiarkan dirinya terbelenggu lagi. Detik berikutnya, Aster mengangkat pedang patah itu dan melesat lurus ke arah Kudo. Tapi begitu dia bergerak, sosoknya lenyap dari tempatnya berdiri. Bahkan sebelum Kudo sempat bereaksi, Aster sudah memanfaatkan celah dalam pertahanannya. Lalu satu tebasan jatuh dan pertarungan pun berakhir. Dia telah mengalahkannya sepenuhnya. Jauh kemudian, Kudo akhirnya tersentak sadar dari pingsannya. Melihat sekelilingnya yang sudah dikenalnya, dia sadar bahwa entah bagaimana dia sudah dibawa kembali ke kamarnya sendiri. Saat kebingungan memenuhi pikirannya, kakaknya, Marva, yang sedang duduk di dekat jendela, angkat bicara. "Kau benar-benar bisa tidur, gadis konyol."
Aku sudah menunggu di sini sejak lama." Mendengar itu, Kudo segera bertanya apa yang terjadi setelahnya karena dia pingsan seketika dan tidak tahu bagaimana dia bisa kembali. Marva menjawab dengan senyum jenaka. "Aster yang menggendongmu kembali, dan anak itu bahkan bilang kau tertidur di tengah pertarungan. Dia pikir kau mungkin hanya kelelahan karena perjalanan pulang." Saat pikiran Kudo perlahan jernih, dia menoleh ke senjata yang tergeletak di sampingnya. Tentu saja dia mengerti bahwa Aster hanya mengatakan hal-hal itu untuk melindungi harga dirinya. Di akhir pertarungan itu, dia benar-benar percaya Aster telah membuatnya pingsan dalam satu pukulan. Tapi sekarang, setelah dia memikirkannya kembali, dia akhirnya menyadari kebenarannya. Sesaat sebelum serangannya mendarat, Aster telah menarik hampir semua sihir darinya, hanya menyisakan jejak yang sangat kecil. Meski begitu, dia masih sangat ketakutan hingga pingsan di tempat. Memikirkannya sekarang membuatnya merasa malu. Memikirkan hal itu, sudut bibir Kudo perlahan terangkat. Dia mungkin jauh lebih muda dariku, tapi bagaimanapun juga kami tetap keluarga dan itu tidak akan pernah berubah. Dan di atas semua itu, meskipun bocah kecil itu biasanya terlihat tidak berbahaya, saat dia benar-benar mulai bertarung, bahkan Kudo sendiri tidak bisa menahan rasa dingin yang aneh di punggungnya. Detik berikutnya, dia langsung melompat dari tempat tidur, mengambil senjatanya dan siap untuk menyerbu keluar untuk 300 ronde lagi dengan Aster. Tapi Marva dengan tenang mengingatkannya, "Kamu terlambat selangkah." Aster sudah pergi. Mendengar itu, Kudo membeku dan langsung bertanya, "Kemana dia pergi?" Marva menjawab, "Rumah utama Elhim mengirimkan panggilan." Para tetua yang memegang kekuasaan nyata ingin bertemu Aster. Jadi ayah sudah pergi bersamanya beberapa saat yang lalu. Saat mendengar itu, wajah Kudo dipenuhi keterkejutan. Para tetua itu hampir tidak pernah melibatkan diri dalam urusan apapun. Jadi jika mereka tiba-tiba memanggil Aster sekarang, itu bukanlah pertanda baik. Bagaimanapun, dia telah menghancurkan pewaris Duk di pertemuan belum lama ini dan merusak harga diri keluarga utama Elhim. Sementara itu, dalam perjalanan ke rumah utama, ayah mulai menjelaskan tentang para tetua itu kepada Esther. Mereka adalah sosok-sosok yang memiliki kekuatan atau pengaruh yang luar biasa. Bahkan setelah pensiun dari garis depan, mereka masih memegang otoritas yang sangat besar. Itulah sebabnya orang sering menyebut mereka sebagai penguasa bayangan. Pada saat itu, ayah tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. Selama bertahun-tahun sejak aku mengadopsimu, para tetua itu tidak pernah sekalipun menunjukkan ketertarikan padamu. Namun sekarang tiba-tiba saja mereka ingin memanggilmu. Mendengar itu, Aster dengan tenang berkata, "Kemungkinan besar itu karena apa yang terjadi di pertemuan. Di mata para garis keras tua itu, kehormatan keluarga lebih penting daripada nyawa manusia itu sendiri. Jadi siapapun yang mencoreng nama keluarga akan dilemparkan ke dalam kandang binatang buas atas perintah mereka." Mendengar itu, ayah mengerutkan kening dan bertanya dari mana Aster mendengar desas-desus itu karena apa yang dia katakan sangat akurat. Melemparkan orang ke binatang buas benar-benar salah satu hukuman biasa para tetua. Aster hanya bisa menjawab dengan canggung. "Aku mendengar orang-orang membicarakannya di pertemuan." Ayah memutuskan untuk tidak membahasnya lebih lanjut dan hanya berkata, "Apakah kamu benar-benar akan pergi tanpa pamit pada Kudo?" Gadis itu mungkin pemarah, tapi dia sudah dekat denganmu sejak kalian masih kecil. Aster menjawab, "Sebenarnya awalnya aku berencana untuk berpamitan dengan baik kepada kelima kakak perempuanku. Tapi Kak Kudo terus-menerus menyeretku untuk latih tanding setiap hari. Jika dia tahu, dia mungkin benar-benar akan memaksa ikut denganku untuk bertemu para tetua." Saat mengatakan itu, Aster mengulurkan tangan dan menyentuh pedang iblis pemangsa di pinggangnya. Tetap saja, berkat Kak Kudo, aku akhirnya mulai mengerti cara mengendalikan sihirku sendiri. Lalu Aster menoleh ke ayahnya dengan ekspresi serius. "Jika orang-orang itu benar-benar menemukan rahasia 7 sayap iblisku, ayah, apapun yang terjadi, jangan coba selamatkan aku." Saat itu, suara yang familiar tiba-tiba terdengar dari luar kereta. "Kau anak termuda di seluruh keluarga ini. Jadi kenapa kau bersikap serius di depan ayah?" Aster menoleh ke arah suara itu dan membeku sesaat. Karena yang mengejutkannya, Kudo sedang bergelantungan tepat di luar jendela kereta. Bergelantungan di kereta yang melaju kencang, dia menendang pintu hingga terbuka dengan satu gerakan bersih, lalu menyelinap masuk seolah-olah dia telah melakukannya 100 kali sebelumnya. "Aku tahu para tetua dari rumah utama memanggilmu, tapi kau pergi begitu saja tanpa pamit padaku. Tidakkah menurutmu itu sedikit terlalu kejam?" Mendengar itu,
Ayah segera mencoba menjelaskan mengapa dia tidak membawanya. Tapi Kudo hanya duduk di samping Aster, tampak seolah dia sudah mengerti segalanya. Lalu dia menoleh padanya. Suaranya terdengar sangat serius. Kau harus berhati-hati kali ini. Ayah dan kakak perempuanmu mungkin sudah memberitahumu betapa berbahayanya ini. Benar kan? Jika ada satu saja yang salah, kau mungkin tidak akan pernah kembali. Aster mencoba meyakinkannya, mengatakan bahwa dia berlebihan. Dia hanya akan berbicara sebentar dengan mereka, lalu dia akan segera kembali. Tetapi di saat berikutnya, Kudo tiba-tiba menunjuk ke arahnya dan berkata dengan suara tegas, "Aster, aku sangat membencimu. Kau seorang laki-laki. Kau memiliki 7 sayap iblis legendaris, dan kau bahkan lebih kuat dariku. Meskipun kau yang termuda di keluarga, terkadang kau bersikap lebih dewasa daripada orang dewasa manapun. Tapi jangan lupakan ini, tidak peduli seberapa kuat dirimu, tidak peduli seberapa dewasa kau bersikap, kau akan selalu menjadi adik laki-lakiku yang paling berharga." Dengan itu, dia bersiap-siap untuk pergi. Tapi tepat sebelum dia pergi, Kudo berbalik dan tersenyum pada Aster. "Kau sebaiknya pulang dengan selamat. Dan ketika kau kembali, kita akan menyelesaikan ini dengan pertarungan lagi. Jika kau melanggar janji itu, aku tidak akan memaafkanmu, bahkan jika aku harus menyerbu rumah utama sendirian." Setelah mengatakan itu, dia bahkan tidak menunggu jawaban. Dia langsung melompat dari kereta. Melihatnya pergi, Aster bergumam pelan, "Terima kasih, Kak Kudo. Aku pasti akan kembali." Di bawah matahari terbenam, Kudo tidak langsung pergi. Dia hanya berdiri di sana melambai berulang kali ke arah kereta yang menghilang. Tidak lama setelah itu, ayah membawa Aster ke wilayah rumah utama. Sekelompok ksatria sudah menunggu di sana cukup lama. "Selamat datang, Tuan Hegfrid dari keluarga cabang. Para tetua sudah menunggu Anda." Ayah dengan tenang menjawab bahwa tidak perlu bagi mereka untuk menunjukkan jalan. Dia sudah tahu kemana harus pergi dari sini. Tetapi para ksatria menjawab dengan nada berat bahwa perintah mereka adalah untuk secara pribadi memastikan tuan muda dibawa ke hadapan para tetua. Saat suasana langsung menjadi tegang, ayah segera menyadari ada yang tidak beres. Pertemuan ini tidak akan sederhana. Jadi dia diam-diam mengingatkan Aster bahwa apapun yang terjadi selanjutnya dia harus tetap tenang. Tetapi perhatian Aster sudah tertuju pada tempat latihan di dekatnya. Dia dengan cepat menyadari bahwa Dallas tidak terlihat dimanapun. Rupanya luka-lukanya sebelumnya masih belum sembuh. Ketika ayah melihat Aster tidak merespon, dia mengulangi perkataannya sekali lagi. Mendengar itu, Aster kembali sadar dan dengan cepat berjanji bahwa dia akan tetap tenang apapun yang terjadi selanjutnya. Setelah itu, ayah dan anak menyerahkan pedang mereka dan melangkah masuk. Ruangan itu dipenuhi dengan suasana yang begitu berat dan penuh aura membunuh hingga terasa sulit untuk bernapas. Kemudian lelaki tua yang duduk di kursi utama perlahan membuka mulutnya. "Cucuku, Hegfrid, sudah lebih dari 10 tahun sejak kau terakhir kali menginjakkan kaki di tempat ini." Mendengar kata-kata itu, ayah segera berlutut dengan satu kaki dan membungkuk hormat. Sudah lama tidak bertemu, kepala keenam dari rumah utama. Melihat itu, Aster mengikuti contoh ayahnya dan menundukkan kepalanya untuk memberi salam juga. Tetapi saat dia merasakan kehadiran pria itu, jantung Aster bergetar hebat karena yang duduk di sana adalah monster yang bersembunyi di bayang-bayang keluarga Elhim. Zinnis, patriark keenam keluarga. Dan duduk di sampingnya adalah para mantan pemimpin yang telah pensiun dari berbagai keluarga cabang. Aster bahkan pernah melihat beberapa dari mereka sebelumnya di pertemuan. Melihat pemandangan itu, Aster tidak bisa menahan perasaan bingung. Duke tidak ada di sini sama sekali. Zinnis yang duduk di tempat tertinggi sepertinya membaca pikirannya dan berbicara perlahan. Tidak perlu mencarinya, nak. Dia juga menjabat sebagai komandan ksatria kerajaan, jadi dia tidak punya waktu untuk mengurus masalah sepele seperti ini. Itulah sebabnya kami para orang tua yang menanganinya untuknya. Mendengar itu, Aster tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Di kehidupan sebelumnya dia tidak pernah punya kesempatan untuk bertemu dengan tetua ini. Jadi pada awalnya dia tidak terlalu memikirkannya. Tapi sekarang, setelah melihatnya secara langsung, Aster menyadari wibawa pria ini mungkin bahkan melampaui sang Duke. Dia berbicara seolah-olah sudah pensiun. Namun dengan satu kata dia bisa memanggil begitu banyak tokoh kuat. Itu saja sudah menunjukkan betapa menakutkannya pengaruhnya. Melihat itu, ayah berhenti membuang-buang waktu dan langsung bertanya kepada para tetua mengapa mereka memanggil Aster ke sini. Zinnis menjawab perlahan, "Hegfrid, kau sudah menebak alasannya, bukan? Jadi, mengapa berpura-pura tidak tahu? Pertemuan beberapa hari yang lalu menjadi kacau balau karena putra bungsumu dan martabat keluarga utama sangat menderita karenanya.
Ayah segera menjawab bahwa Duke Roderick sudah secara pribadi menangani masalah itu saat itu. Tetapi para tetua yang hadir jelas tidak berniat mengakhirinya di sana. Di mata mereka, ayah seharusnya tidak pernah mengadopsi Aster ke dalam keluarga sejak awal. Satu persatu mereka berbicara. Awalnya kami bersedia menutup mata. Tapi sekarang anak ini sudah menunjukkan taringnya pada keluarga utama. Jika begitu, pengasingan adalah satu-satunya takdir yang pantas dia terima. Dan kau, Hegfrid, sebagai ayah angkatnya, juga memikul tanggung jawab. Melihat itu, Esther segera melangkah maju dan berkata, "Semua yang terjadi adalah perbuatanku sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan ayahku. Ayah hanya menggelengkan kepalanya dalam diam." Para tetua melanjutkan dengan dingin, "Sepertinya anak ini benar-benar kurang disiplin. Dia berani menyela percakapan kita tanpa izin. Apa kau benar-benar berpikir 12.000 ksatria yang menyandang nama Elheim adalah satu kesatuan yang utuh? Sebenarnya, banyak sekali orang yang mengincar kursi tertinggi itu seperti binatang buas yang kelaparan. Kami bertindak seperti ini hanya karena kami takut suatu hari nanti kau bisa menjadi ancaman bagi Elheim itu sendiri." Kemudian Zenis perlahan mengulurkan pedangnya ke arah ayah Aster. "Dulu kau gagal melindungi raja. Jadi di ruangan ini Roderick memotong salah satu lenganmu, dan sekarang giliranmu untuk membuktikan kesetiaanmu pada keluarga. Jika kau secara pribadi memenggal kepala anak itu, aku akan memaafkan kegagalanmu di masa lalu." Tapi sebelum dia selesai, ayah langsung memotongnya. "Aku lebih baik menanggung semua hukuman sebagai gantinya daripada membunuh putraku sendiri dengan tanganku sendiri." Setelah mendengar kata-kata itu dari ayahnya, Aster berdiri di sana untuk waktu yang lama tanpa bisa pulih. Sebelum datang ke sini, ayahnya telah mengingatkannya berulang kali untuk tetap tenang. Namun sekarang, orang pertama yang kehilangan ketenangannya adalah ayahnya sendiri. Saat para tetua mendengar itu, niat membunuh meledak dari mereka. "Hegfrid, apa kau mengerti apa yang kau katakan? Jika ini terus berlanjut, kau akan mati dan istri serta putri-putrimu juga tidak akan selamat." Detik berikutnya, para ksatria yang tak terhitung jumlahnya menyerbu masuk ke ruangan di bawah komando tetua. Bilah pedang mereka menempel di leher Aster dan ayahnya dalam sekejap. Tapi Aster hanya menatap tetua itu dan berbicara dengan suara yang sangat tenang. "Orang tua, apa sebenarnya yang begitu kau takuti?" Tetua itu tampak terkejut. Dia jelas tidak menyangka Aster akan mengatakan hal seperti itu di depan semua orang. Kemarahan membara di mata Aster saat dia berkata, "Kalian yang disebut orang-orang hebat berkumpul bersama demi keamanan. Itu menyedihkan. Jika kalian benar-benar takut, aku akan mengancam keluarga utama. Kalau begitu asingkan aku atau bunuh saja aku tidak peduli." Kemudian Aster dengan kasar merobek pakaiannya. "Tetapi jika ada di antara kalian yang berani menyentuh keluargaku, maka ketujuh sayap ini akan menjadi musuh seluruh keluarga Elheim." Para ksatria yang paling dekat dengannya begitu terkejut hingga mulut mereka ternganga karena apa yang mereka lihat di tubuh Aster adalah totem 7 sayap. Jadi pikirkan baik-baik tentang apa yang akan kau lakukan selanjutnya, orang tua. Pada saat itu, setiap tetua di ruangan itu hanya bisa menatap dengan tidak percaya. Namun tekanan mengerikan yang memancar darinya membuat satu hal menjadi sangat jelas. Ini bukan tipuan. Itu adalah kekuatan sejati dari 7 sayap. Zenis, tetua yang memimpin mereka, terdiam untuk waktu yang lama sebelum akhirnya bisa berbicara lagi. Menatap Aster, dia bertanya dengan suara rendah, "Anak muda, apa kau mengerti apa arti sebenarnya dari totem yang baru saja kau tunjukkan pada kami?" Aster bahkan tidak berpura-pura rendah hati. Sebaliknya, dia menjawab dengan sombong. Semakin banyak sayap yang dimiliki totem, semakin terkejut orang-orang. Bukankah hanya itu saja? Mendengar jawaban itu, salah satu kepala keluarga cabang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan bahkan bertepuk tangan. Bocah kecil ini benar-benar penuh kejutan. Pantas saja dia berhasil menahan serangan Duk sebelumnya. Jadi dia benar-benar memiliki 7 sayap iblis yang legendaris. Saat itu kekejaman di mata Zenis sudah memudar. Sejak zaman kuno, totem bersayap telah menjadi wadah yang menghasilkan sihir. Melalui pewarisan garis keturunan, umat manusia memurnikan dan memperkuat kekuatan itu lebih jauh lagi. Namun, setelah 10.000 tahun pertumbuhan dan reproduksi, tidak ada yang pernah mencapai 7 sayap. Satu-satunya pengecualian adalah ras elf yang diberkati dengan umur tanpa akhir. Mendengar itu, Esther segera mengerti kemana arah pembicaraan Zenis. "Apakah kau mengatakan bahwa aku memiliki darah elf?" Zenis tidak menyangkalnya.
Jika tanda 7 iblis di tubuhmu itu nyata, maka itu berarti kau kemungkinan besar adalah keturunan para elf. Bahkan ayah Aster pun tertegun mendengarnya. Bagaimanapun juga, dia telah menemukan Aster di tengah gurun es dan membawanya pulang. Tidak pernah sekalipun dia membayangkan bocah itu mungkin memiliki garis keturunan elf legendaris. Tapi Aster tidak tertarik membuang-buang waktu lagi berdebat dengan para tetua tentang asal-usulnya. Dia langsung ke intinya. Aku adalah anak dari keluarga Viscount, jadi siapa aku sebelumnya tidak lagi penting. Yang ingin ku tahu sekarang adalah apakah kalian benar-benar punya tekad untuk menjadikanku musuh kalian. Jika aku benar-benar diusir dari keluarga Elfheim, faksi-faksi yang tak terhitung jumlahnya di luar akan berlomba-lomba menyambutku. Dan di antara mereka pasti akan ada kekuatan yang memusuhi Elfheim. Bagi orang-orang seperti kalian yang takut akan pemberontakan di atas segalanya, aku sudah menjadi ancaman besar. Dalam beberapa hal, aku bahkan mungkin lebih berbahaya daripada Duke Roderick sendiri. Itu berarti yang sebenarnya kalian inginkan adalah menjagaku tetap dekat. Mendengar itu, keringat dingin mulai membasahi dahi para tetua karena tidak ada satu kata pun yang dikatakan Aster salah. Keluarga Elfheim mungkin terlihat besar dan bersatu dari luar, tetapi di dalam sama sekali tidak solid. Setiap faksi cabang saling berebut kursi tertinggi. Dan di kehidupan sebelumnya, kontradiksi itulah yang akhirnya memicu perang saudara besar-besaran. Jadi di kehidupan ini, jika Aster ingin mengubah masa depan tragis yang menanti ayahnya, maka dia perlu mencari tahu di sini siapa musuh dan siapa yang mungkin menjadi sekutu. Tidak peduli seberapa besar risikonya, itu akan sepadan. Setelah hening lama, Zenith akhirnya berbicara. Nak, apa kau benar-benar percaya engkau seberharga itu? 7 sayap iblis hanya ada dalam legenda. Tidak ada yang bisa membuktikan bahwa totem 7 sayap di tubuhmu itu benar-benar nyata. Aster tidak mundur sedikit pun. Dan jika kalian pikir ini palsu, eksekusi saja aku sekarang juga. Tapi jika kalian melakukannya, keluarga ini akan secara pribadi membuang calon orang kuat yang cukup kuat untuk menghancurkan semua yang menghalangi jalannya. Dan jika aku berhasil selamat, cepat atau lambat, perang sesungguhnya akan pecah antara aku dan kalian semua. Setelah mengatakan itu, Aster menatap Zenith tanpa berkedip karena setiap kata yang baru saja dia ucapkan adalah umpan untuk memancing orang tua itu. Dan jika dia salah perhitungan sedikit saja, dia dan keluarga angkatnya bisa dieksekusi di tempat. Saat itu Count Mace, salah satu tuan keluarga cabang, bangkit berdiri. Lalu kenapa tidak biarkan anak ini menjalani sebuah ujian? Bukankah kalian semua ingin menyaksikan kekuatan sejati dari 7 sayap iblis dengan mata kepala kalian sendiri? Jika keluarga Elfheim benar-benar yang terkuat di benua ini, maka tentunya kalian punya setidaknya satu tempat yang cocok untuk ujian yang pantas. Aster langsung menyadari apa yang sebenarnya dimaksud oleh sang Count, meskipun Mace membingkainya sebagai penghakiman keluarga. Tidak diragukan lagi dia sebenarnya memberi Aster kesempatan untuk menunjukkan kekuatan 7 sayap di depan umum dan membuat para lelaki tua keras kepala itu tidak punya apa-apa lagi untuk diperdebatkan. Mendengar itu, Zenith akhirnya mengangguk. Baiklah, nak. Jika kau benar-benar ingin kami semua percaya padamu, maka tunjukkan pada kami kekuatan 7 sayap yang bisa menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Segera setelah itu, mereka membawa Aster ke sebuah penjara bawah tanah yang terkubur dalam kegelapan tak berujung. Tempat ini dulunya dimaksudkan untuk menjadi tempat perlindungan bagi keluarga di saat krisis. Tapi tempat ini sudah tidak terpakai selama bertahun-tahun, sehingga kami akhirnya mulai memelihara monster kuat di sini. Ujianmu sederhana, kalahkan itu. Melihat keadaan sampai seperti ini, ayah masih tidak bisa menahan diri untuk bergumam pelan. Sudah kubilang sejak awal, apapun yang terjadi, kau seharusnya menjaga rahasia 7 sayap iblis itu tetap tersembunyi. Tapi Aster menjawab dengan tenang, aku tidak bisa menyembunyikannya selamanya. Dan lagi pula, mereka sudah bersiap untuk menyerang keluargaku. Setelah mendengar itu, ayah terdiam untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia berbicara dengan suara muram. Apapun yang terjadi, jangan lengah. Kau harus kembali hidup-hidup. Detik berikutnya, Aster melompat langsung ke penjara bawah tanah dengan rantai tergantung padanya. Pedang iblis pelahap tergenggam di tangannya. Begitu dia memasuki kedalaman yang gelap gulita di bawah, dia memadatkan sihir ke matanya agar kegelapan tidak mengganggu penglihatannya. Tapi begitu dia melihat apa yang ada di depannya, pupil matanya menyusut dengan hebat. Karena calon pewaris dari garis keturunan Duke, orang yang baru saja dikalahkan Aster, telah menjadi santapan monster. Bahkan Aster tidak menyangka keluarga Elfheim akan sedingin ini.
Dia tidak pernah membayangkan bahwa keturunan darah langsung pun bisa berakhir seperti ini. Begitu merasakan kehadiran Aster, singa iblis dari jurang itu perlahan berbalik menghadapnya. Dengan instingnya yang sangat tajam, ia merasakan kekuatan menakutkan yang tersembunyi di dalam diri Aster. Saat ia mengunci auranya, ia mengeluarkan auman yang memekakkan telinga dan menerjangnya dengan kecepatan buas. Tapi Aster hanya menghunus pedangnya, berubah menjadi seberkas cahaya merah tua saat dia melesat melewatinya. Detik berikutnya, monster mayat hidup yang perkasa itu terpotong menjadi kepingan yang tak terhitung jumlahnya. Menyaksikan dari luar, para tetua keluarga semua merasakan hawa dingin yang tak terkendali menjalari mereka. Setiap orang yang pernah mereka lempar ke penjara bawah tanah itu sebelumnya telah dilahap tanpa kesempatan sedikit pun untuk melawan. Namun, Aster telah menghancurkan monster itu dengan begitu telak, bahkan tidak terlihat sulit. Jadi monster ini tidak sekuat kelihatannya. Jujur saja, bagiku, ini bahkan tidak semenakutkan kakak kudo. Tapi tepat pada saat itu, Aster tiba-tiba merasakan gelombang sihir yang aneh datang dari belakangnya. Saat dia berbalik, pupil matanya menyusut tajam karena monster yang baru saja dia robek-robek itu menyatukan dirinya kembali. Hal itu saja sudah membuktikan tanpa keraguan bahwa makhluk ini adalah makhluk mayat hidup sejati. Melihat itu, raut wajah ayah langsung berubah. Kenapa keluarga utama memelihara sesuatu yang begitu menakutkan? Bahkan dengan 7 sayap iblis, Aster mungkin tidak akan bisa menangani monster seperti ini. Tapi senyum di wajah tetua Zinis hanya semakin dingin. Saat pertama kali kami menemukannya, kami juga mengira itu hanyalah monster biasa. Tapi tidak peduli berapa banyak cara yang kami gunakan untuk membunuhnya, ia akan pulih kembali dalam sekejap. Jadi pada akhirnya, kami mengubahnya menjadi alat yang sempurna untuk menguji kekuatan. Para kepala keluarga cabang di dekatnya, semua tampak muram. Di mata mereka, ini adalah musuh yang mustahil dikalahkan. Bahkan orang sekuat mereka pun tidak punya jawaban pasti untuk makhluk mayat hidup, apalagi seorang anak semuda ini. Salah satu dari mereka tidak bisa menahan diri untuk angkat bicara. Tetua, apakah Anda benar-benar akan membiarkannya mati sia-sia? Dia memiliki 7 sayap iblis yang legendaris. Tapi Zinis tidak menunjukkan niat untuk menghentikan ujian itu. Jika dia benar-benar ditelan oleh monster itu, maka itu hanya membuktikan bahwa 7 sayap iblisnya hanyalah gelar kosong. Lagi pula, bahkan jika dia mati, aku masih bisa mengubahnya menjadi makhluk mayat hidup. Itu hanya akan membuatnya lebih mudah dikendalikan. Count Mess, orang yang sebelumnya secara terbuka membela Aster hanya bisa menegang dan berkeringat dingin. Tapi bahkan dia tidak punya wewenang untuk mencampuri ujian itu. Yang bisa dia lakukan hanyalah berdoa agar Aster selamat dari krisis ini. Setelah beberapa kali bentrokan, Aster akhirnya mengerti betapa menakutkannya makhluk di depannya itu. Tidak peduli berapa kali dia menebasnya, tidak ada serangannya yang benar-benar memberikan kerusakan permanen. Mayat hidup biasa mungkin beregenerasi, tapi tidak secepat ini. Lebih parahnya lagi, setiap kali pulih, auranya justru semakin kuat. Jika ingin menghancurkan makhluk seperti ini sepenuhnya, 2 metode paling umum adalah sinar matahari atau pemurnian melalui relik suci. Dan jika kedua kondisi itu tidak dapat dipenuhi, maka jawaban paling cerdas dalam pertempuran adalah sederhana, lari. Tapi Aster tidak punya hak untuk mundur di sini. Lebih dari itu, dia hanya bisa melindungi keluarga angkatnya jika dia membuktikan nilai dari kekuatan 7 sayap. Dengan pemikiran itu, Aster melepaskan kekuatan 7 sayap dan menebas melenyapkan monster mayat hidup itu dalam satu serangan dahsyat. Kekuatan di balik serangan itu begitu mengerikan, hingga hampir menghancurkan penjara bawah tanah yang seharusnya tidak bisa dihancurkan itu sendiri. Melihat hal itu, setiap tetua yang hadir menjadi terdiam. Beberapa dari mereka bahkan langsung roboh ke tanah. Jadi ini kekuatan 7 sayap, ini lebih dari sekadar menakutkan. Tapi di mata Zinis hanya ada kekecewaan, dan dari mulutnya keluar satu kata pelan, pemborosan. Lalu detik berikutnya, cakar monster besar tiba-tiba menerobos asap dan menghantam Aster. Kekuatan mengerikan itu menancapkannya rata dengan tanah hingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Saat ayah melihat nyawa Aster benar-benar dalam bahaya, dia tidak tahan lagi dan hampir bergegas masuk ke penjara bawah tanah karena insting. Tapi Count Mess menghentikannya dengan teriakan tajam. Jika kau melompat untuk menyelamatkannya sekarang, kau hanya akan menjadi orang yang membuatnya terbunuh. Mendengar itu, ayah menuntut dengan dingin, apa kau menyuruhku berdiri di sini dan melihat monster itu melahapnya hidup-hidup? Tapi Count Mess segera menjelaskan, kau terlalu terguncang sebagai seorang ayah untuk melihatnya dengan jelas. Anak itu belum menunjukkan sedikit pun keputusasaan, yang berarti dia jelas masih menahan kartu trufnya yang sebenarnya.
Dan pada saat itu juga, senyum dingin perlahan muncul di sudut bibir Aster. Karena alasan dia tetap terlihat lemah sampai sekarang adalah demi saat ini. Detik berikutnya, Aster mulai menuangkan sihir ke dalam pedang iblis pelahap seperti orang gila. Bilah yang terbentuk dari sihir yang dipadatkan langsung menembus lurus monster mayat hidup itu. Tapi Aster tidak berniat berhenti di situ. Sebaliknya, dia memaksa lebih banyak sihir ke dalam pedang dengan lebih ganas. Tak lama kemudian, kekuatan mengerikan yang melonjak dari bilahnya benar-benar mencabik-cabik makhluk undead itu hingga lenyap. Melihat pemandangan itu, ekspresi ayah langsung berubah karena itu adalah teknik pedang yang pernah dia ajarkan sendiri kepada Aster. Tapi di tangan Aster, jurus itu telah berubah. Itu bukan lagi hanya sebilah pedang sihir, tapi badai yang mengamuk seperti tornado dahsyat yang membelah segalanya tanpa henti. Tak lama, para tetua yang menonton ngeri menyadari bahwa dungeon itu sendiri mulai runtuh di bawah kekuatan itu. Zinni masih terlihat tenang dan sabar dari luar, tapi jauh di matanya, hasrat dan kewaspadaan tak bisa lagi disembunyikan. Jadi inilah kekuatan dari 7 sayap iblis legendaris, kekuatan yang konon berada di atas 6 sayap sekalipun. Itu benar-benar kegilaan yang menjadi nyata. Tak lama, getaran hebat yang disebabkan oleh sihir luar biasa itu akhirnya mulai mereda. Tetua pirang yang tadi pingsan ke tanah masih terlalu terguncang untuk pulih sepenuhnya. Dan untuk sesaat, dia bahkan tidak bisa mengerti apa yang baru saja terjadi. Tapi detik berikutnya, ketika dia melihat ke arah dungeon, ekspresinya benar-benar membeku. Kemana makhluk undead itu pergi? Bahkan Zinnis, tetua yang memiliki kekuatan besar dan tetap tenang sepanjang waktu, tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit keterkejutan. Bagi kebanyakan orang, sepertinya Aster hanya menciptakan pusaran sihir dan menggunakannya untuk menghancurkan makhluk undead itu berkeping-keping. Tapi sebenarnya itu bahkan tidak bisa disebut teknik. Itu membutuhkan kekuatan sihir yang luar biasa besar, dan hal seperti itu hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang benar-benar memiliki 7 sayap iblis. Lalu Zenith menoleh ke arah ayah angkat Aster dan berkata, perlahan, "Kau benar-benar membesarkan monster sejati." Tapi ayah angkatnya hanya menjawab dengan senyum pahit. Sejujurnya aku pun terkejut. Aku tidak pernah membayangkan putraku akan tumbuh jauh melampaui apapun yang aku harapkan. Pada saat itu, Count Mace turun tangan dan bertanya langsung kepada Zenith apakah penampilan Aster sudah cukup untuk lulus dari apa yang disebut penghakiman. Zenith tidak membantah. Sebaliknya, dia mengakuinya secara terbuka. Aku percaya setelah menyaksikan ini dengan mata kepala kalian sendiri, tidak akan ada seorang pun di sini yang akan mempertanyakan keaslian 7 sayap iblisnya lagi. Setelah itu, Zinnis membawa Aster sendirian ke ruangan terpisah. Selama percakapan mereka, dia tiba-tiba bertanya apakah Aster bersedia menerima hak waris dari keluarga utama. Tapi Aster menolak tawaran itu tanpa ragu sedikit pun, dan dengan jelas menyatakan bahwa satu-satunya tempat yang dia anggap rumah adalah keluarga Viscount yang dipimpin oleh ayahnya. Mendengar itu, Zenith pertama-tama tertawa kecil, seolah mengejek kerendahan hatinya. Lalu di saat berikutnya, tatapannya menjadi dingin. Aku bisa melihat ambisi tanpa akhir di matamu. Jika kau tidak tertarik menjadi pewaris garis keturunan Duke, maka orang yang sebenarnya kau incar pastilah Roderick sendiri. Benar kan? Mendengar itu, hati Esther bergetar. Dia tidak menyangka monster tua ini bisa melihatnya dengan begitu mudah. Tapi itu masuk akal. Inilah pria yang telah berdiri sebagai penguasa tersembunyi dari keluarga garis keturunan iblis ini selama lebih dari 1 abad. Namun, yang lebih mengejutkan Aster adalah Zenith tampaknya tidak tertarik untuk membahas masalah ini lebih lanjut. Melihat itu, Aster tidak bisa menahan diri untuk bertanya, bukankah kau yang selalu khawatir bahwa keluarga cabang suatu hari nanti akan mengancam keluarga utama? Zenith menjawab dengan tenang, "Nak, biarkan aku memberitahumu sesuatu. Keluarga utama itu sendiri juga tidak pernah benar-benar bersatu. Roderick itu terlalu keras kepala. Jika keberadaanmu bisa membuatnya merasa terancam, maka itu mungkin bukan hal yang buruk. Tapi jika suatu hari taringmu tidak hanya mengarah pada Roderick, tapi juga pada seluruh keluarga utama, maka aku tidak akan tinggal diam dan menonton." Bahkan setelah meninggalkan ruangan itu, Aster masih merasakan hawa dingin menjalari punggungnya. Monster tua yang bersembunyi di balik tirai itu terlalu menakutkan. Wawasannya, pikirannya, dan kekuatannya semuanya berada pada tingkat yang jauh melampaui manusia biasa. Untungnya, setidaknya untuk saat ini, Zinnis tidak memilih untuk menganggapnya sebagai musuh.
Begitu Aster melangkah keluar, ayahnya segera datang dan dengan mendesak bertanya apa yang mereka berdua bicarakan. Aster hanya menjawab bahwa tetua telah mengundangnya untuk bergabung dengan keluarga utama, tetapi dia sudah menolaknya. Mendengar itu, ayahnya tampak tertegun. Bagaimanapun dia melihatnya, dia tidak pernah membayangkan Aster akan menolak tawaran seperti itu. Bagaimanapun, kesenjangan antara keluarga Duke dan keluarga Viscount tidak terukur, dan garis utama Duke saja membawahi keluarga cabang yang tak terhitung jumlahnya, menjadikannya salah satu kekuatan terbesar di dunia. Saat itu, Count Mass juga berjalan mendekat. Aster langsung bertanya, mengapa dia memilih untuk membantunya tadi. Jika Mass tidak mengusulkan uji coba dungeon, Aster mungkin benar-benar akan berakhir dalam situasi yang sulit. Tapi Count Mass hanya menepisnya seolah itu bukan apa-apa dan berkata sambil menyeringai, Aku hanya tidak tahan melihat orang-orang tua bodoh itu memperlakukan anak yang punya sedikit semangat seperti seorang penjahat. Lalu dia meletakkan tangannya di bahu Aster. Mulai hari ini, kau adalah anak 7 sayap yang terkenal di dunia. Mulai sekarang, para kepala keluarga cabang dan bangsawan yang memegang kekuasaan nyata semua akan mengawasimu. Beberapa akan melakukan segalanya untuk memenangkan hatimu. Yang lain akan mencoba melenyapkanmu sebelum kau benar-benar bisa tumbuh. Jadi mulai saat ini, masalah akan datang menerpamu seperti gelombang tak berujung. Aster menoleh untuk menatapnya dan bertanya dengan nada serius. Jadi, Count Mass, apakah Anda juga salah satu orang yang mengawasi saya? Mendengar itu, Mass tampak terkejut. Dia jelas tidak menyangka Aster akan begitu blak-blakan tentang hal itu. Tapi kemudian dia membusungkan dada dengan bangga dan berkata bahwa sebagai salah satu direktur akademi ksatria, dia tentu saja tidak ingin melihat seorang pemuda berbakat mati sia-sia. Sambil mengatakan itu, dia dengan santai menunjuk ke arah seorang tetua pirang tidak jauh dari situ, menegaskan bahwa pria itu adalah orang yang sama sepertinya. Setelah itu, dia hanya melambaikan tangannya dan berbalik. Nah, aku tak sabar melihatmu di akademi kami. Kita akan bertemu lagi saat waktunya tiba. Melihatnya pergi, Aster hanya bisa menghela napas pelan. Pria itu benar-benar tipe orang tua eksentrik, yang aneh yang tidak bisa dibaca oleh siapapun. Pada saat itu, ayah akhirnya menepuk bahu Aster dengan lega. Ayo kita pulang. Ibumu dan kakak-kakakmu sangat mengkhawatirkanmu. Aster menjawab dengan canggung. Aku sebaiknya ganti baju dulu. Jika ibu melihatku penuh luka seperti ini, dia mungkin akan pingsan karena sedih saat itu juga. Sementara itu, di tempat lain, seorang ksatria sedang membuat laporan kepada Roderick. Tuan muda Dallas telah tewas dalam uji coba yang diatur oleh para tetua. Tapi setelah mendengar kematian putranya, Roderick bahkan tidak mengerutkan kening. Sebaliknya, dia dengan dingin bertanya, anak dari adikku, Viscount Hagfrid, juga ikut dalam uji coba itu, bukan? Apa yang terjadi padanya setelah itu? Mendengar itu, ksatria itu melaporkan setiap detail insiden dari awal hingga akhir. Setelah mendengar semuanya, Roderick perlahan mengepalkan tinjunya. Jadi itu benar-benar nyata. Kekuatan 7 sayap iblis masih ada di dalam bocah itu. Jika dia terus tumbuh dengan kecepatan ini, keseimbangan kekuatan di dalam keluarga Elhin pada akhirnya akan runtuh sepenuhnya. Mendengar itu, ksatria itu diam-diam bertanya, apakah dia harus dilenyapkan sebelum itu terjadi. Tapi Roderick segera menolak gagasan itu. 7 sayap iblis pada akhirnya akan menjadi milikku. Sampai saat itu biarkan bocah kecil itu bertindak sombong lebih lama lagi. Aku ingin melihat berapa lama orang yang lolos dari tanganku saat itu bisa terus berjuang. Dalam sekejap mata, 4 tahun lagi telah berlalu. Area pendaftaran akademik ksatria dipenuhi oleh orang-orang. Instruktur yang bertanggung jawab atas rekrutmen berkata, isi formulir pendaftaran dulu, lalu tunjukkan totem sayapmu. Kami tidak mengizinkan orang tanpa kekuatan sihir mendaftar untuk ujian. Tapi saat dia menunduk dan melihat formulir pendaftaran Aster dengan jelas, ekspresinya langsung berubah karena dia sadar pemuda di hadapannya berasal dari Elheim, salah satu keluarga terkuat di benua itu. Aster menjawab dengan tenang, untuk menghindari kepanikan yang tidak perlu, kurasa akan lebih baik jika aku tidak menunjukkan totem sayapku di sini. Lagi pula, kepala sekolahmu secara pribadi mengundangku. Tapi saat dia selesai mendaftar, sesosok yang tidak diharapkan berinisiatif mendekatinya. Pria itu mulai berbicara seolah-olah dialah pemilik tempat ini. Aku belum pernah melihatmu di sini pada tahun-tahun sebelumnya, jadi ini pasti pertama kalinya kau mengikuti tes masuk Akademi Ksatria. Aku tidak tahu kau dari keluarga bangsawan mana, tapi ini bukan tempat bermain untuk anak manja sepertimu. Akademi Ksatria adalah aula kehormatan tertinggi.
tempat yang hanya bisa dimasuki oleh para elit di antara para elit. Para ksatria yang lulus dari tempat ini semuanya akan menjadi prajurit kerajaan yang paling terhormat. Tapi Aster tidak mau repot-repot mendengarkan pidato besarnya. Dia dengan santai menjawab, mengerti, dan berbalik untuk pergi. Namun pria itu segera mengejarnya dan terus mengoceh. Bahkan kesatria sekuat diriku berlatih setiap hari dan sudah mengikuti ujian masuk berkali-kali. Tapi aku masih belum diterima. Dan kau membawa pedang patah yang konyol di pinggangmu. Sekali lihat saja aku tahu kau hanyalah seorang amatir yang baru bisa mengayunkan pedang. Jika kau di sini hanya untuk melihat-lihat, pulanglah selagi kau bisa. Bahaya ujian ini jauh di luar apa yang bisa ditanggung oleh anak bangsawan manja sepertimu. Melihat itu, dua ksatria di dekatnya mencibir dan bergumam. Dia mulai lagi. Setiap tahun, dia selalu bersikap sok senior dan tidak berhenti bicara. Tapi kali ini, orang yang diganggunya bukan orang sembarangan. Itu adalah anak 7 sayap dari keluarga Elheim. Mendengar bisikan mereka, ksatria yang lebih tua itu tampak sangat bingung. Bagi ksatria kelahiran biasa sepertinya, nama 7 sayap tidak pernah sampai ke dunianya. Saat itu, sekelompok orang lain berjalan lurus ke arah Aster. Dan saat Aster melihat siapa yang memimpin mereka, ekspresinya langsung menjadi gelap. Karena yang berada di depan tidak lain adalah Gurion, keturunan langsung dari keluarga Elheim. Lama tidak bertemu, sepupu. Sejak kita bertemu di rumah utama, sudah bertahun-tahun kita tidak bertemu. Aster menjawab datar, kakakmu Dalas benar-benar memalukan, seorang pewaris darah langsung. Dan pada akhirnya dia tetap ditinggalkan oleh para tetua dan dijadikan umpan untuk seekor monster. Tapi Gurion tampak sama sekali tidak peduli dan tertawa dingin. Kakakku yang tidak berguna itu memang memalukan keluarga. Dia bertingkah sombong dan sok berkuasa hanya karena dia setahun lebih tua dariku. Sejujurnya, setelah dia mati, aku merasa lebih baik dari sebelumnya. Aku tidak tahu apakah 7 sayapmu itu nyata atau tidak, atau apapun yang kau sembunyikan. Dulu di kediaman keluarga, tidak ada yang berani menyentuhmu karena 7 sayap iblis itu. Tapi jangan terlalu sombong. Orang-orang dari rumah utama tidak selemah yang kau kira. Di mata para tetua, kau mungkin adalah harapan masa depan bagi keluarga. Tapi di sini, tidak akan ada yang melindungimu. Mendengar itu, orang-orang yang menonton hanya bisa menghela napas dalam hati. Nasib mereka benar-benar buruk. Dari semua yang mengikuti ujian masuk ini, kenapa harus ada 2 orang dari keluarga Elheim? Dan di antara mereka semua, ksatria yang lebih tua tadi jelas yang paling gugup. Dia menatap Aster dengan cemas dan bertanya dengan suara rendah. Jadi kau benar-benar dari keluarga Elheim yang dikenal sebagai yang terkuat itu. Melihat itu, Aster mengakuinya dengan terus terang. Senior, panggil saja aku Aster. Tidak lama kemudian, semua orang tiba di tempat ujian. Para penguji yang berdiri di atas mereka berteriak dengan semangat membara, Akademi Ksatria ada untuk menempa para ksatria kerajaan. Mulai saat ini, kalian ditakdirkan untuk menjadi pedang agung yang mempertaruhkan nyawa demi raja. Jadi kami tidak butuh sampah di sini. Sebaiknya kalian menganggap ujian hari ini seperti medan perang sungguhan. Jika tidak, yang akan mati di sini adalah. Saat itu, Aster merasakan seluruh tubuhnya sedikit gemetar karena akhirnya dia kembali ke tempat ini. Jalan untuk menjadi ksatria kerajaan. Bahkan di kehidupan sebelumnya, setelah kehilangan sayapnya, dia tidak pernah benar-benar diberi hak untuk menempuh jalan itu. Jadi kali ini, dia harus melampaui tempat ini. Karena di dalam akademi ini ada dunia yang kuat yang belum pernah bisa dia sentuh di kehidupan sebelumnya. Dan sekarang, dengan 7 sayap iblis di genggamannya, dia ditakdirkan untuk mencapai ketinggian yang belum pernah dicapai siapapun sebelumnya. Lebih penting lagi, orang yang masih berdiri di puncak para ksatria kerajaan tidak lain adalah musuhnya, Duke Roderick. Tetaplah di sana dan tunggu aku, brengsek. Aku akan segera menyusulmu. Tapi sebelum itu, aku harus lulus ujian seleksi ini. Tidak lama kemudian, para penguji secara resmi memulai babak pertama pengujian. Dan tujuan dari babak ini sederhana, selamat dari rentetan jebakan tombak yang tak ada habisnya yang diluncurkan ke arah mereka. Begitu ujian dimulai, banyak orang tewas di tempat. Bahkan sebagian besar yang berhasil selamat menjadi panik, melarikan diri ke segala arah. Hanya para veteran yang telah melalui ujian masuk beberapa kali sebelumnya yang menunjukkan respons yang layak. Mereka segera berkumpul dan bekerja sama, menahan tombak yang terbang ke arah mereka dari segala sisi. Tapi ketika para penguji di tribun melihat itu, tidak ada satupun dari mereka yang terlihat puas. Karena bahkan dengan para kandidat berpengalaman yang bertahan, tingkat kelangsungan hidup terakhir dari babak ini mungkin tidak akan melebihi 30%.
respons dangkal seperti itu akan segera mencapai batasnya. Dan yang lebih penting, tujuan sebenarnya dari babak ini bukanlah untuk melihat orang-orang berlarian menghindar demi nyawa mereka. Yang benar-benar ingin mereka lihat adalah apakah ada orang yang bisa menghancurkan seluruh tantangan secara langsung dengan kekuatan yang luar biasa. Pada saat itu, ksatria yang lebih tua menatap Aster dengan tidak percaya. Apa? Apa si bodoh itu membeku ketakutan? Kenapa dia hanya berdiri di sana tanpa bergerak sama sekali? Sementara itu Gurion hanya mencibir dari samping. Dia akan sangat senang melihat Aster tertusuk tombak-tombak itu hingga seperti bantalan jarum. Tetapi saat tombak yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah posisi Aster, dia hanya perlahan-lahan meraih pedang patah di pinggangnya. Saat Aster menarik pedang itu, gelombang sihir yang dahsyat meledak dan menyapu seluruh lapangan. Pada saat itu juga, semua orang yang hadir menoleh ke arahnya dengan ekspresi terkejut. Karena sihir yang terpancar dari sekali tarikan pedangnya itu telah melenyapkan setiap tombak yang diluncurkan di seluruh ujian. Jadi ini ujian masuk akademi ksatria. Kelihatannya tidak terlalu sulit bagiku.